Inilah kisah seorang pemuda kaya yang menyamar jadi office boy. Kekasihku, karyawanku, versi Kauri TV, episode 248. Kemudian, Viana dan Apandi langsung menuju ke arah suara tersebut. Suara itu terdengar jelas dari arah pintu. Setibanya di pintu, tidak ada siapa-siapa. Mungkin itu suara tikus atau kucing, kata Apandi, untuk meyakinkan dirinya dan juga Viana. Iya, bisa jadi kucing, sahut Viana. Ya sudah, ayo, kita ke halaman, kata Apandi, yang mengajak Viana. Lalu, mereka bersama-sama menuju ke halaman perusahaan. Sementara pemimpin perusahaan cabang, dia segera menyiapkan seluruh karyawannya agar berbaris dengan rapi. Cepat atur barisan, serapi mungkin, kata pemimpin perusahaan cabang. Semua karyawan pun langsung berbaris dengan begitu rapi. Tatapan mata pemimpin perusahaan cabang selalu mengarah ke arah wajah bagian HRD dengan tatapan yang penuh dengki dan dendam, sebab dia sudah tahu bahwa sebentar lagi posisinya itu akan diambil alih oleh bagian HRD. Karena sebelum-sebelumnya, dia mendengarkan percakapan Apandi bersama Viana. Mereka bersepakat untuk mengganti kepala perusahaan cabang dengan orang baru yang dari bagian HRD. Sementara bagian HRD itu, dia hanya terdiam biasa, santai saja. Karena dirinya itu benar-benar tidak mengetahui sedikitpun perihal akan ada pengangkatan dirinya sebagai kepala perusahaan cabang di perusahaan tersebut. Tidak lama kemudian, Apandi dan Viana pun tiba di lokasi tersebut. Lalu Apandi langsung berkata, "Kalian tahu kenapa kalian semua saya kumpulkan di sini?" kata Apandi. Lalu mereka semuanya menjawab, "Tidak, kami semua tidak tahu apa-apa dan apa alasannya sehingga kami semua harus berbaris di sini," tanya mereka semua yang berbaris di tempat tersebut. Namun, sebelum Apandi menjawab, ada salah satu karyawan yang bertanya kepada Apandi, "Emang kamu siapa, sehingga berani-beraninya menyuruh kami untuk berbaris di sini? Kamu itu hanya karyawan baru di sini. Apalagi, kamu hanya sekedar seorang office boy. Hebat sekali kamu, sudah berani menyuruh kami semua untuk berbaris," tanya salah seorang karyawan yang jabatannya lebih tinggi dari seorang office boy. Sementara pemimpin perusahaan cabang, dia hanya menundukkan kepalanya ke arah bawah. Hatinya mulai bimbang dan campur aduk, penuh kegelisahan. Sebelum Apandi menjawab, Viana langsung menyahutinya. Dia adalah Apandi, seorang office boy, kepercayaan orang nomor 1, pemilik perusahaan Mangolean Group, yang terdiri dari 17 perusahaan, dan salah satu perusahaannya itu adalah perusahaan ini, kata Viana, sambil menunjuk ke arah tanah yang dia injak. Sang penanya pun langsung terdiam dan tidak berani lagi untuk merespon jawaban dari Viana, karena dia paham, setinggi apapun jabatan yang dia pegang, kalau urusannya dengan orang kepercayaan Pak Angga tidak bisa berkutik lagi. Meskipun dia hanya seorang office boy, tapi pamornya lebih tinggi dari dirinya, karena dipercaya oleh Pak Angga, orang nomor 1 di PT Mangolean Group. Kemudian Viana langsung berkata, "Mana orang yang memegang jabatan bagian HRD?" tanya Viana, sambil melihat-lihat ke arah semua peserta yang berbaris. Lalu, bagian HRD pun langsung mengacungkan jarinya dan berkata, "Saya, Bu, saya yang memegang bagian HRD di perusahaan ini," sahut seseorang yang dari salah satu peserta yang berbaris itu. "Tolong, Anda maju ke sini," suruh Viana. Bagian HRD itu pun mulai ketakutan. Dia berpikir, pasti dia sudah melakukan sebuah kesalahan, sehingga dipanggil untuk maju ke depan Viana. Namun, karena sebuah perintah, dia pun langsung bergegas meninggalkan barisan dan menuju ke arah Viana. "Maaf Bu, kesalahan apa, sehingga saya harus berdiri tegak?"
Tepat di hadapan ibu. Tanya bagian HRD. Tidak ada, tapi aku mau bertanya banyak kepadamu. Sahut Viana. Silahkan Bu, jika ada yang mau ditanyakan kepada saya. Sekiranya saya bisa jawab, akan saya jawab, dengan senang hati. Jawab bagian HRD. Dengan senyuman, yang penuh bahagia. Akhirnya, saya dipanggil ke depan, bukan atas dasar kesalahan yang saya lakukan, kata HRD, yang berbicara dalam hatinya. Lalu Viana langsung mengajukan sebuah pertanyaan. Saya mau bertanya, Anda tahu kenapa semua karyawan saya kumpulkan di sini semua? Tanya Viana. Dengan seketika, bagian HRD pun langsung menjawab, tidak Bu, saya tidak tahu menahu perihal tersebut. Baiklah, kalau tidak tahu, kata Viana. Namun, tidak sampai di situ. Viana langsung melanjutkan pertanyaan berikutnya. Oh ya, apakah Anda tahu kalau perusahaan ini ada masalah besar? Tanya Viana. Dengan lirikan, secara perlahan-lahan, lirikan HRD itu mengarah kepada pemimpin perusahaan cabang, dan dibalas kedipan oleh perusahaan cabang, dengan artian bahwa harus merahasiakan apapun itu perihal keburukan yang ada pada perusahaan cabang. Sehingga bagian HRD tersebut pun langsung menjawab, maaf Bu, yang Ibu tanyakan tadi, saya nggak paham dan nggak tahu menahu untuk soal itu, sahut bagian HRD. Viana pun langsung meresponnya, yakin Anda tidak tahu apa-apa. Kalau Anda berusaha untuk menutupi semuanya dariku, maka Anda akan saya pecat dari perusahaan ini, kata Viana. Wajah pemimpin perusahaan cabang pun langsung tersenyum kecil. Dia merasa bahagia dan sudah merasa menang. Dia merasa bahwa posisinya itu tidak akan digantikan oleh siapapun. Ketika mendengar ucapan Viana, namun Viana berkata, bagaimana kalau saya sendiri dan atas nama perusahaan pusat, Anda akan saya angkat menjadi kepala perusahaan cabang di perusahaan ini. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.